Tambal butuh artinya kalau butuh dipakai, kalau nggak butuh dilupakan. Kemarin kita telah membahas kisah Raja Yerobeam ketika dia membangun kerajaan Israel Utara. Hari ini kita akan berfokus pada Raja Rehabeam tatkala dia memerintah di Israel Selatan atau kerajaan Yehuda. Dan kita akan melihat bagaimana sikap Rehabeam khususnya kepada Tuhan yang diperlakukan seperti orang yang tambal butuh. Selasa 23 Juni 2020 kita akan membahas 2 Tawarik pasal yang ke-10 hingga yang ke-12. Saudara, Yerobeam dikatakan memang dia memutuskan untuk membawa bangsa Israel menyembah akan Allah lain selain daripada Yahweh. Karena dia khawatir rakyatnya nanti berbalik lagi kepada kerajaan Yehuda. Nah, 2 Tawarik pasal yang ke-11 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik mereka yang ada di Israel Utara. Lalu mereka pergi ke Yehuda di Yerusalem karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Yerobeam jelas menyangkal Tuhan, dia jelas-jelas akhirnya menyembah berhala, bahkan menyembah akan setan. Kerajaan Israel jatuh pada titik terburuk daripada kehidupan mereka mengiring Tuhan. Dan dosa Yerobeam akan menjadi ingat-ingatan terus di dalam sejarah kerajaan Israel. Diingatkan bagaimana Israel Utara telah jatuh dalam dosa penyembahan pada setan-setan ini. Lalu bagaimana dengan kerajaan Yehuda yang diperintahkan oleh Rehabeam? Ini kisahnya. Rehabeam kemarin telah saya sebutkan menyiapkan 180.000 tentara untuk menyerang akan Yerobeam yang memutuskan untuk memisahkan diri dari kekuasaannya. Namun ia telah dicegah oleh Nabi Semaya, dan menariknya adalah Rehabeam hari itu dia mulai dengar-dengaran akan Tuhan. Setelah dia menolak akan nasihat daripada para penatua yang dulu penasihat Raja Salomo, hari itu dia mulai belajar untuk mendengar akan nasihat yang bijak daripada orang-orang yang mengenal akan Tuhan. Dia menarik mundur akan tentaranya, lalu dia mulai fokus untuk memerintah akan kerajaan Yehuda. Dikatakan dari segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Jadi sementara para Lewi dari Israel Utara ini masuk ke Yerusalem dan diterima dengan baik, rupanya juga ikut di sana beberapa orang dari Israel Utara yang memutuskan untuk tetap menyembah akan Tuhan. Ya, termasuk di sana tentu saja suku Benyamin yang membelot dari kerajaan Israel Utara akhirnya masuk ke Israel Selatan ini. Nah, demikianlah dikatakan ayat 17 mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Jadi setelah terpecah baru Rehabeam sadar bahwa tingkah lakunya ketika baru saja mulai jadi raja salah langkah. Dan 3 tahun itu dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia sungguh-sungguh hidup mengikuti akan petunjuk Tuhan. Ini hal yang dilakukan oleh Rehabeam. Yang pertama, dia memperkuat akan Yerusalem, khususnya kota-kota yang memiliki benteng. Dikatakan ayat yang kelima hingga yang ke-12, Rehabeam memperkuat kota-kota kubu yang terletak di Yehuda dan di Benyamin. Sebagai kota-kota berkubu, ditempatkan di sana kepala-kepala pasukan dengan persenjataan makanan, minyak, dan anggur, perisai dan tombak disediakan di tiap-tiap kota itu, membuat kota-kota itu amat kokoh. Anda bisa melihat di layar ada 15 kota yang diberikan tanda bintang, agak kecil memang, ya, tapi tanda bintang itu menunjukkan 15 kota yang dibuat bentengnya menjadi kokoh, ditempatkan pasukan, ditempatkan perbekalan dan ransum supaya bisa memperkuat akan Yerusalem yang saat itu sebenarnya sedang mengalami sebuah situasi yang sudah mulai dicium oleh Rehabeam, yakni pertama di utara adalah Yerobeam, dan yang paling mengerikan sebenarnya adalah di selatan, karena di selatan diperintah oleh Mesir, yakni Raja Sisak yang dulu melindungi Yerobeam ketika melarikan diri dari Salomo. Anda ingat kisahnya, bukan? Jadi Raja Sisak ini sudah punya ide atau punya sebuah tujuan akan naik ke atas ke daerah utara untuk memperluas akan wilayah perdagangannya. Nah, ini saya tuliskan juga di layar. Ya, Raja Sisak ini adalah raja baru dari bangsa Libya, dan kemudian dia punya tujuan yang sangat ambisius, langsung mau serang akan bagian atas supaya mendapatkan jalur perdagangan ke arah Asia. Nah, kalinya ada sebuah kerusuhan di Beduin, ya, di daerah perbatasan. Ini tercatat dalam prasasti tiang batu yang ada di Mesir.
Lalu kemudian dia menyerbu akan Yehuda dan menghancurkan kota-kota berbentengnya, tercatat juga dalam prasasti liang batu di Megiddo. Lalu kemudian dia menguasai Yehuda yang diperintah oleh Rehabeam, sehingga Rehabeam tunduk dan dia membayar upeti tertentu kepada Mesir, dan dia juga mendatangi akan Yerobeam, orang yang pernah ditolongnya ini, dan kemudian dia menguasai juga akan Israel. Ya, tetap Yerobeam dan Rehabeam menjadi raja, namun dia menuntut sebuah upeti atau sebuah pendapatan daripada kerajaan-kerajaan yang ditaklukkannya ini, juga membuka rute perdagangan dari Mesir ke wilayah Asia. Nah, Raja Sisak ini kebetulan memang dia bukan hanya melakukan invasi ke banyak tempat, namun dia juga mencatat semua kemenangannya. Dia adalah raja yang besar, ya, dan dia ingin menunjukkan bahwa pergantian bangsa yang memerintah akan Mesir juga membawa pembaruan daripada situasi Mesir, politik luar negerinya, dan juga kesejahteraan akan dalam negerinya. Maka seluruh kota-kota yang dihabisi Raja Sisak ya selama masa invasinya ini, ada 187 kota. Semuanya tercatat rapi di sebuah prasasti di dinding kuil Amnun yang ada di Tebes, yang dikenal sebagai prasasti Karnak. Termasuk daripada 187 kota itu, 43 nama kota yang ada di Alkitab. Yang dengan demikian membuktikan bahwa Alkitab kita adalah Alkitab yang benar, termasuk dalam detail-detail sejarah dan data-data yang ada. 43 kota zaman purba yang dulu dipikir ada atau tidak, ternyata terbukti ada karena tercatat di dalam prasasti yang dibuat oleh Raja Sisak ini. Nah, sebelum kita melanjutkan kisah Raja Sisak yang menginvasi akan Yerusalem, mari kita melihat beberapa seripan tentang apa yang dikerjakan oleh Rehabeam. Rehabeam dikatakan, ayat yang pasal 12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Saudara ingat judul devosi hari ini, tambal butuh. Ketika Rehabeam merasa butuh, dia mencari akan Tuhan. Setelah 3 tahun dia memerintah dengan mencari Tuhan dan Tuhan memberikan kesempatan dia memperkokoh segala sesuatunya, dia mulai lupa Tuhan. Dan dia mulai tinggalkan Tuhan dan akhirnya dia mulai melakukan tindakan-tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Ya, dikatakan, saya bandingkan dari 1 Raja-Raja 14 yang kita baca kemarin tapi tidak saya kupas, dikatakan demikian. Orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Sebab mereka pun juga 1. Mendirikan tempat-tempat pengorbanan. 2. Dan tugu-tugu berhala. 3. Dan tiang-tiang berhala. Di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Hari itu Yehuda mulailah sebuah pola ibadah yang baru. Mereka mencari akan bukit yang tinggi, pohon yang rimbun, dan lalu dibikin tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala, bahkan tempat mengorbankan. Yang seringkali berbicara pengorbanan manusia, seturut dengan kepercayaan daripada suku-suku asal daripada Kanaan ini. Dan bukan itu saja, mereka bukan hanya menyembah berhala-berhala dengan membabi buta. Bahkan ayat 24 dari 1 Raja-Raja 14 berkata, ada di sana pelacuran bakti. Pelacuran bakti artinya adalah demi mendapatkan kesuburan dan kemakmuran atas tanah, maka selama mereka berbakti kepada dewa-dewa Baal ini, mereka melakukan tindakan pelacuran. Seks bebas antara pria wanita, bahkan antar sesama jenis. Dan ini adalah tindakan yang sangat menjijikkan dan memuakkan hati Tuhan. Anda harus perhatikan ada 2 hal dalam perjanjian lama yang Tuhan sangat benci dan muak. Pertama adalah pengorbanan, yang khususnya pengorbanan nyawa, pencurahan darah untuk para setan dan Baal itu. Yang kedua adalah pelacuran bakti. Ini 2 hal yang paling keji di mata Tuhan. Dikatakan mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Saudara, 2 Warik pasal 12 di bagian akhir 13b dan 14 dikatakan demikian. Nama ibu Rehabeam ialah Naamah, seorang perempuan Amon, dan akibatnya Rehabeam ini berbuat jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan ketika dia butuh. Begitu dia merasa tenang, dia tidak tekun, dia tinggalkan Tuhan, bahkan datang kepada berhala-berhala dan mempersilahkan akan seluruh rakyat Yehuda jatuh pada penyembahan berhala. Menyedihkan sekali, bukan?
Catatan yang lain, selipan yang berikutnya tentang keluarga daripada Rehabeam. Dikatakan pada 2 Tawarik pasal yang ke-11, Rehabeam mengambil Mahalat menjadi istrinya. Mahalat adalah anak Yerimot bin Daud dan Abigail binti Elhiab bin Isai. Dan ini tentu adalah sebuah bentuk memperkuat akan posisi Rehabeam. Karena Rehabeam ini walaupun anak Salomo, namun ibunya orang Aram. Jadi dia mengambil sebuah kesempatan menikah dengan cucu daripada Daud dari pihak Abigail, ya. Terus, dan itu diharapkan memperkuat akan posisinya ketika dia memerintah akan Israel Selatan ini atau Yehuda. Tapi bukan itu saja. Setelah dia mendapatkan Mahalat, dia juga menikah mengambil Maakah, yakni anaknya Absalom, ya. Bapaknya ganteng, istri anaknya ternyata cantik sekali, ya, dan minimal itu adalah anak yang paling disayang atau istri yang paling disayang oleh Mahalat. Dikatakan ya anak pertama daripada Rehabeam dan Mahalat adalah Abia, dan Rehabeam mencintai Maakah lebih daripada semua istri dan gundiknya. Omong-omong, dia punya 18 istri dan 60 gundik. Dia punya 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Wow, luar biasa kan zaman dahulu ini bagaimana mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyedihkan hati Tuhan. Nah, tapi berbeda dengan Salomo yang melakukan satu langkah salah. Salah satu langkah salahnya adalah dia tidak mempersiapkan pengganti. Ya, Salomo tidak mempersiapkan Rehabeam sebenarnya menjadi pengganti. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas adalah kita hanya mencatat Rehabeam tiba-tiba ditunjuk oleh Salomo. Tidak dipersiapkan. Ya, Daud mempersiapkan Salomo. Ya, minimal adalah sebuah janji dengan istrinya Bathsheba. Ya, dan kita akan melihat juga di dalam perjanjian lama ini, ya, ada banyak peran daripada sang ibu, ya, dalam mengatur, mengarahkan akan anak-anaknya, dalam mereka membuat atau mengatur akan pemerintahan atau kerajaannya ini. Jadi kembali pada situasi ini, ya, Rehabeam agak berbeda dengan Salomo. Rehabeam mempersiapkan sekarang akan penggantinya, yakni Abia. Apa yang dilakukannya? Dikatakan Abia anak Maakah dijadikan pemuka, yakni pemimpin di antara saudara-saudaranya. Ya, walaupun dia punya yang lebih kakak, yakni anak daripada Mahalat, namun dia buat Abia dari awal jadi pemuka supaya saudara-saudaranya yang lain mulai menyadari bahwa Abia yang akan menjadi pemimpin di antara seluruh sanak saudaranya. Dan berikutnya dikatakan ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu, yang memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Jadi anak-anaknya yang lain ya disebarkan, ya, mereka punya teritori untuk dikuasai, yakni kota-kota yang ada di sekeliling Yehuda dan Benyamin, dan diberikan kemakmuran supaya nggak berpikir untuk masuk ke ibu kota, ya. Dan kemudian kita catat di sana Rehabeam memang setelah meninggal digantikan oleh Abia ini. Rehabeam berusia 41 tahun ketika menjadi raja dan 17 tahun dia memerintah, dan seluruh riwayat daripada Rehabeam dari awal sampai akhir dicatat di sana, ada tertulis dalam riwayat Nabi Semaya dan juga kitab pewahyuan dari Nabi itu. Nah, sekarang mari kita kembali pada kisahnya menarik bagaimana Raja Sisak menyerang akan Yerusalem. 2 Tawarik pasal yang 12 berkata demikian. Tahun yang kelima, ingat, 3 tahun, Rehabeam sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lalu tahun yang keempat mereka jatuh dalam penyembahan berhala, dan tahun yang kelima Raja Sisak melakukan invasi membawa 1.200 kereta, 60.000 orang berkuda, dan tentara yang tak terhitung banyaknya dari bangsa Libya, Suki, dan Ethiopia. Dan semua kota benteng di Yerusalem dikalahkan. Anda sudah melihat petanya, kota benteng itu satu demi satu dihancurkan, dan mereka sekarang sudah siap untuk menyerbu Yerusalem. Mereka sedang mendekati Yerusalem. Nah, ketika mereka mendekati Yerusalem, ya, pasal ayat yang kelima menjelaskan bahwa seluruh pemimpin dan Raja Rehabeam kumpul di Yerusalem dengan ketakutan karena mereka dalam situasi terancam. Nah, ketika mereka ketakutan, Nabi Semaya datang. Lalu dia memperingatkan Rehabeam dan para pemimpin. Tuhan kita, Tuhan yang benar, kenapa kamu justru meninggalkan Tuhan? Dan hari itu, Rehabeam dan seluruh pemimpin menundukkan diri mereka pada Tuhan, mereka bertobat dan mereka berkata, oke, saya mau cari Tuhan lagi. Mereka minta akan pertolongan Tuhan. Dan sebentar kemudian, beberapa hari kemudian, benar Raja Sisak datang ke Yerusalem. Tapi ada yang aneh. Raja Sisak dia tidak membunuh akan raja, itu biasanya dilakukan. Tidak membunuh akan para pemimpin Israel. Yang dilakukan cuma menjarah barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan rumah raja. Semua emasnya dirampas. Dan kemudian dengan mengejutkan dia memilih untuk menarik pasukannya dari Yerusalem.
Penafsir berkata apakah sesuatu terjadi di Mesir sehingga harus ditarik pasukannya. Atau sebaliknya, bahwa mereka karena mau menyerang akan invasi yang lebih luas, mereka segera tinggalkan Yerusalem untuk kemudian masuk ke Israel Utara, ke wilayahnya Yerobeam. Yang jelas adalah ketika mereka merendahkan diri pada Tuhan di saat butuh, ya tema kita tambal butuh. Tuhan ternyata demikian baik, dia masih mau mendengar akan Rehabeam dan meloloskan dia dari maut. Dikatakan ayat 12, oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Saya ingin tutup devosi kita hari ini dengan satu ayat dari 2 Tawarik pasal 12 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tuhan ketika kemudian menegur akan bangsa Israel sementara mereka di Yerusalem menghadapi Sisak yang akan menghancurkan. Nabi Semaya berkata demikian. Memang kamu tidak akan saya habisi hari ini, kamu akan saya loloskan dari ancaman Sisak, tetapi dikatakan mereka, yaitu orang-orang Yehuda ini, akan menjadi hamba-hambanya Sisak, hamba-hambanya Mesir, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku, kepada Tuhan, dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Ayat ini berbicara sekali dalam kehidupan kita, bukan? Ya, seringkali kita merasa, aduh jadi hamba Tuhan tuh nggak enak, ikut Tuhan banyak aturannya, kita nggak boleh ini dan itu, sehingga akhirnya kita melayani akan nafsu kita, cita-cita kita, ambisi kita. Ya, yang digambarkan dalam situasi ini bangsa Israel, Yehuda khususnya, mereka jatuh pada penyembahan berhala karena meninggalkan akan Tuhan. Nah, ketika Tuhan marah dikatakan demikian, oke, saya loloskan kamu dari masalah malapetaka, tapi kamu akan menjadi hambanya Mesir. Orang Mesir akan mengeruk keuntungannya, membuka jalur perdagangannya untuk kepentingan Mesir sehingga mereka nggak seperti dulu lagi. Ya, kenapa Tuhan melakukan itu? Supaya mereka belajar untuk membedakan. Ya, melayani Tuhan walaupun susah tetap jauh lebih baik daripada melayani dunia ini. Mengasihi Tuhan, ya investasikan waktu dan tenaga untuk membangun hubungan dengan Tuhan, memang ada pengorbanannya. Tapi tetap lebih indah dibandingkan kita berkorban untuk melayani akan dunia ini. Maka biarlah hari ini kita belajar satu perkara, Tuhan adalah bagian dari relasi, bahkan kekasih hati yang harus terus-menerus dalam keadaan senang ataupun keadaan susah, kita terus-menerus berpaut kepada Dia. Jangan jadikan Tuhan hanya tambal butuh. Kalau butuh kita datang sama Tuhan seperti Rehabeam. Kalau enggak butuh kita tinggalkan Tuhan, bahkan mendukakan akan hati Tuhan. Belajar untuk mencari Tuhan, bentuk akan hati kita, supaya hati kita sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami memohonkan akan anugerah-Mu supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana, tahu untuk berpaut kepada Tuhan. Ada banyak hal yang telah kukerjakan, kebaikan-kebaikan. Biarnya setiap berkat dan kebaikan-Mu menyentuh akan hati kami yang terdalam, menggetarkan akan hati kami, dan membangkitkan cinta kami kepadamu. Sehingga kami mencari Engkau bukan semata-mata kalau kami butuh sesuatu, tapi justru kami mencari Engkau karena Engkaulah kekasih hati kami yang memuaskan akan jiwa kami. Berkati kami ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus. Amin.